Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari ITB Widyagama Lumajang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari salah satu mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen dengan dosen pengampu Hesti Irnanta SAB MAB. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 10 anggota kelompok, yaitu dengan saya sendiri Ari Hendrawan dengan NIM 221124416. Yang kedua ada Aristara Hajeng Putri Abdi dengan NIM 221124951. Selanjutnya ada Elsa Alfiratunisa dengan NIM 221124925. Selanjutnya ada Firninda Putri Permatasari dengan NIM 22112446555. Kemudian ada Muhammad Arifin dengan NIM 221124942. Ada Nur Faizin dengan NIM 221124729. Oki Firdaus Oktavian dengan NIM 221124752. Kemudian ada Zafira Natania dengan NIM 221124843. Yang kesembilan ada Siti Zumaatu Sobri dengan NIM 221124937. Dan yang terakhir ada Zoyin Salsabil dengan NIM 221124781. Yang mana kami selaku kelompok 5 bekerja sama dalam menyusun video presentasi pada mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Langsung saja saya mulai video presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya Aristara Hajeng Putri Abdi akan menjelaskan tentang kebijakan harga. Kebijakan harga adalah keputusan mengenai harga-harga yang akan ditetapkan pada suatu produk tertentu yang akan diikuti untuk suatu jangka waktu tertentu. Pengelolaan suatu harga dapat berpedoman pada kebijakan dasar tertentu, yaitu meliputi 1. Kebijakan harga tunggal, 2. Kebijakan harga yang tidak berubah-ubah, 3. Kebijakan harga yang berubah-ubah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KKBI, kebijakan yaitu rangkaian konsep dan asas menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sedangkan harga merupakan nilai produk barang atau jasa yang dinyatakan dengan uang. Jadi, kebijakan harga adalah keputusan mengenai harga-harga yang akan ditetapkan pada suatu produk tertentu yang akan diikuti untuk suatu jangka waktu tertentu. Harga itu sendiri merupakan titik krusial dalam suatu perusahaan. Harga menentukan pendapatan dari perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, kebijakan dalam penentuan harga menjadi hal yang penting. Pentingnya penetapan harga dalam suatu perusahaan dalam menjalani bisnis atau usahanya, yaitu suatu harga akan berpengaruh terhadap permintaan pasar, berpengaruh terhadap maksimal atau tindaknya suatu pendapatan, di mana pendapatan tersebut akan mempengaruhi profit atau laba, mempengaruhi persaingan dengan perusahaan lain. Para pemasar membutuhkan kebijakan harga dalam menetapkan harga suatu produk. Harga secara umum merupakan suatu strategi bagi marketing manager dalam menetapkan harga yang sesuai. Dalam rangka meningkatkan penjualan, kebijakan harga mendukung suatu pengambilan keputusan mengenai harga terhadap suatu produk dalam kurun waktu tertentu. Bila terjadi perubahan-perubahan dukungan, maka diperlukan penyesuaian terhadap penetapan harga tersebut sehingga perusahaan tetap memperoleh laba dan mencapai tujuan perusahaan. Pengertian kebijakan menurut ahli. Menurut Mukijat, mengenai kebijakan harga adalah suatu keputusan mengenai harga yang akan diikuti untuk suatu jangka tertentu. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan harga yang ditetapkan oleh perusahaan, biasanya kebijakan harga tersebut berlaku untuk sementara waktu saja, selama masa menguntungkan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mengikuti perkembangan harga dan situasi pasar. Unsur harga tersebut dalam waktu tertentu dirubah atau tidak, apalagi selama batas waktu tertentu keadaan menguntungkan, maka kebijakan harga-harga tersebut ditinjau kembali apabila situasi dan kondisi perusahaan mengalami perubahan, sehingga tidak mungkin lagi untuk dipertahankan agar produsen maupun konsumen tidak saling dirugikan. Pengelolaan suatu harga dapat berpedoman pada kebijakan-kebijakan dasar tertentu, yaitu meliputi yang pertama, kebijakan harga tunggal, yang kedua,
kebijaksanaan harga yang tidak berubah-ubah. Dan yang ketiga, kebijaksanaan harga yang berubah-ubah. Untuk selanjutnya, saya Firida Putri akan menjelaskan terkait tujuan dari kebijakan atau penetapan harga, di mana ada 4 hal yang menjadi tujuannya. Yang pertama yaitu tujuan yang berorientasi pada laba. Yang dimaksud berorientasi pada laba di sini yaitu perusahaan tentu akan memilih dan menetapkan harga yang nantinya akan menghasilkan laba maksimum atau laba yang paling tinggi. Yang kedua yaitu tujuan yang berorientasi pada volume. Tujuan yang berorientasi pada volume, penetapan harga di mana harga yang ditetapkan diharapkan mampu mencapai dari target volume penjualan perusahaan. Yang ketiga yaitu tujuan yang berorientasi pada citra atau image perusahaan, di mana image perusahaan dapat dibentuk melalui harga. Misalkan perusahaan A menetapkan harga yang tinggi untuk membentuk atau mempertahankan nilai citra perusahaan itu sendiri. Dan sebaliknya perusahaan juga bisa menetapkan harga rendah untuk membentuk citra nilai tertentu. Yang terakhir yaitu tujuan stabilisasi harga. Tujuan stabilisasi harga dapat dijalankan dengan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga perusahaan dengan harga pemimpin industri. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam kebijakan harga. Yang pertama, potongan dan kelonggaran. Yang kedua, strategi penetapan. Yang ketiga, strategi harga tunggal dan variabel. Yang keempat, strategi harga unit. Yang kelima, strategi ini harga. Yang keenam, penetapan harga psikologis. Strategi penerapan harga, cost oriented pricing. Penetapan harga berdasarkan pendekatan biaya. A. Cost plus pricing method. Metode penerapan harga biaya plus. B. Markup pricing. Metode penetapan harga markup. C. Target pricing. Demand oriented pricing. Penetapan harga berdasar pendekatan kebutuhan atau permintaan. Competition oriented pricing. Penetapan harga berdasar pendekatan persaingan. A. Perceived value pricing. B. Solid bid pricing. Faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi penetapan harga, yaitu diantaranya sebagai berikut. A. Faktor internal. 1. Tujuan pemasaran perusahaan. Maksimalisasi lab, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meraih pangsa pasar yang besar, menciptakan kepemimpinan dalam hal kualitas, mengatasi persaingan, melaksanakan tanggung jawab sosial. Kedua, strategi buran pemasaran. Harga perlu dikoordinasikan dan saling mendukung dengan bauran pemasaran lainnya, yaitu produk, distribusi, dan promosi. Yang ketiga, biaya merupakan faktor yang paling menentukan harga minimal yang harus ditetapkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Dalam hal ini, biaya tetap dan variabel. Yang keempat, organisasi. A. Manajemen perlu memutuskan siapa di dalam organisasi yang harus menetapkan harga. B. Setiap perusahaan menangani masalah penetapan harga menurut caranya masing-masing. C. Pada perusahaan kecil, umumnya harga ditetapkan oleh manajemen puncak. D. Pada perusahaan besar, seringkali masalah penetapan harga ditangani oleh divisi dan manajer suatu lini produk. Yang E. Dalam pasar industri, para wiraniaga diperkenankan untuk bernegosiasi dengan pelanggannya guna menetapkan rentang harga tertentu. Yang F. Dalam industri, penetapan harga merupakan faktor kunci. Misalnya, perusahaan minyak, penerbangan luar angkasa. Biasanya, setiap perusahaan memiliki departemen penetapan harga sendiri yang bertanggung jawab kepada departemen pemasaran. Yang G. Pihak-pihak lainnya mempunyai pengaruh terhadap penetapan harga adalah manajer penjualan, manajer produksi, manajer keuangan, dan akuntansi.
Faktor yang mempengaruhi penetapan harga yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama, sifat pasar dan permintaan. Yang kedua yaitu persaingan. Ada 5 kekuatan pokok yang berpengaruh dalam persaingan industri. Yang pertama, persaingan dalam industri yang bersangkutan. Yang kedua, produk substitusi. Yang ketiga, pemasok. Yang keempat, pelanggan. Dan yang terakhir, ancaman-ancaman baru. Informasi yang dibutuhkan untuk menganalisis karakteristik persaingan yang dihadapi, yaitu ada 4. A. Jumlah perusahaan dalam industri. B. Ukuran relatif setiap anggota dalam industri. C. Diferensiasi produk. D. Kemudahan untuk memasuki industri yang bersangkutan. Berikutnya ada hambatan dalam proses pelaksanaan kebijakan harga. Hambatan dalam proses pelaksanaan kebijakan harga ada 5. Yang pertama, hambatan dalam menciptakan independensi. Yang kedua, hambatan dalam memprediksi inflasi. Yang ketiga, hambatan dalam mewujudkan kebijakan secara konsisten dan transparan. Yang keempat, hambatan dalam mewujudkan kebijakan secara fleksibel dan kredibel. Dan yang terakhir ada tingkat keparahan krisis.